Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perencanaan wilayah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit identitas saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Urba, NIM 181321227, jurusan Pendidikan Geografi dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, semoga materi yang saya sampaikan pada kali ini semoga bisa bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu. Dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada asas prioritas. Masalah terpenting dalam upaya pembangunan wilayah menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut tentang proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pembangunan wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses input-output barang dan jasa maupun orang dalam konsep wilayah keluar masuk dan jasa relatif bersifat terbuka. Perencanaan wilayah ini merupakan satu-satunya jalan untuk terbuka untuk menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi ketertimpangan pendapatan, dan meningkatkan kesempatan kerja. Perencanaan pembangunan daerah suatu usaha yang sistematik untuk kelompok masyarakat yang lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik. Adapun tujuan dari perencanaan wilayah yaitu menciptakan kehidupan yang lebih efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun pihak dari swasta. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menampilkan manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut yang akan datang, dapat membantu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan tersebut apakah masih diizinkan. Yang ketiga, sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah pertumbuhan lahan. Yang keempat, sebagai landasan bagi rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Yang kelima, lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Penetapan kegiatan tertentu pada wilayah tersebut haruslah memberi nilai tambah maksimal pada seluruh masyarakat. Artinya di sini dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi wilayah tersebut. Perencanaan wilayah ini diusahakan mencakup sasaran secara maksimal berdasarkan hambatan keterbatasan yang ada. Masalah yang rumit adalah bahwa pada lokasi yang telah direncanakan seringkali telah terisi oleh kegiatan yang lain. Akibatnya harus dibuatkan pilihan antara memindahkan
kegiatan yang telah terlebih dahulu ada dan menggantikannya dengan kegiatan yang baru atau apa yang akan direncanakan sesuai yang telah ada di lapangan. Menetapkan pilihan ini seringkali tidak mudah karena biaya persus dan manfaat juga seringkali terdapat kepentingan lainnya yang sulit dikonversi dalam nilai uang, misalnya adat, sejarah, warisan, dan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu adapun faktor-faktor dari perencanaan wilayah. Yang pertama yaitu potensi di setiap wilayah berbeda, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang semakin cepat hingga mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu adanya kesalahan-kesalahan perencanaan di masa lalu sehingga tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Misalnya masyarakat yang sudah terlanjur membangun rumah di jalur hijau atau daerah yang terkena banjir tahunan, oleh karena itu memerlukan perencanaan berikutnya agar lebih terarah lagi. Selanjutnya itu perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. Adanya kesalahan perencanaan sehingga tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Perencanaan wilayah atau perencanaan adalah cara berpikir atau mengenai sesuatu persoalan sosial terutama berorientasi pada masa yang akan datang, berkembang dengan hubungan, tujuan, dan keputusan-keputusan kolektif yang mengusahakan kebijakan yang kolektif dan program. Perencanaan wilayah suatu agenda atau rancangan antara manusia dengan lingkungannya dengan yang sengaja dibuat untuk menambah, mengurang, memperbaiki, ataupun melengkapi sesuatu dengan harapan untuk memperoleh maksimal dan efisien meliputi masalah ekonomi dan pembangunan wilayah. Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan yang di masa yang akan datang, dan semua perencanaan yang mencakup proses yang dapat diwujudkan dalam konsep tahapan. Dalam perencanaan wilayah ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, meliputi faktor-faktor perencanaan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang disertai dengan ketercukupan modal dan keberadaan teknologi, ideologi, dan filsafat, sasaran, dasar kebijakan, data dan metode, kondisi sosial, politik, dan budaya guna untuk memperoleh kelancaran dalam perencanaan hingga pembangunan wilayah. Selanjutnya yaitu pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah secara umum ialah adanya sesuatu kegiatan yang bersifat membangun dan memperlengkap sesuatu dengan tujuan melakukan perubahan baik secara khusus maupun secara umum. Selain itu, pengembangan juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan memaksimalkan suatu kinerja yang sebelumnya dianggap bermasalah atau kurang maksimal dengan melakukan interaksi penyesuaian konteks lingkungan. Pengembangan wilayah adalah suatu gerakan sebagian maupun menyeluruh guna untuk berfungsi pemetaan untuk sosial, kehidupan, kebudayaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat untuk memajukan daerah. Selain itu, pengembangan wilayah juga dapat diartikan sebagai upaya terpadu dalam memacu perkembangan sosial ekonomi, menjaga kesenjangan antara wilayah dengan kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah itu.
suatu pengembangan wilayah sangat bergantung pada lingkup ekonomi. Hal ini disebabkan karena perekonomian merupakan faktor penentu dan pemicu yang terjadinya suatu pengembangan wilayah. Adapun berbagai dampak yang diakibatkan dari globalisasi ekonomi terhadap pengembangan lokal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berubahnya orientasi pembangunan yang harus bertumpuk pada peningkatan individu, kelompok, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan global sehingga memungkinkan masyarakat mampu bertahan, mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua yaitu semakin pentingnya peran lembaga non-pemerintah seperti pihak swasta, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSDM dalam pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan. Yang ketiga, terjadinya peningkatan urbanisasi di pinggir kota besar dibandingkan di dalam kota besar itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara perencanaan wilayah dan pengembangan wilayah. Yang pertama, suatu perencanaan wilayah dan pengembangan wilayah kerap kali dianggap sebagai hal yang sama atau relatif sama dengan yang dianggap orang. Namun terdapat perbedaan besar antara dua subjek ini. Yang pertama, perencanaan wilayah merupakan suatu agenda atau angan-angan yang sedang disusun, dirancang, ataupun dipertimbangkan guna untuk memenuhi keinginan maupun harapan dari individu dan kelompok untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan memajukan suatu wilayah tertentu. Sedangkan pengembangan wilayah adalah suatu terapan pergerakan yang sedang maupun telah dilaksanakan sebagai perwujudan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya. Inti dari perkataan ini adalah bahwa pengembangan wilayah merupakan hasil nyata yang telah terjadi guna untuk menjawab tantangan globalisasi dengan mengoptimalkan wilayah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat pada suatu wilayah. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi pada kita hari ini, yaitu kesimpulannya, perencanaan dan pengembangan wilayah adalah suatu sistem yang terpadu dan mutlak terjadi pada di suatu negara. Dikatakan sebagai suatu sistem padu dikarenakan suatu perencanaan dan pengembangan wilayah memiliki komponen unsur dan langkah-langkah yang telah dirancang serta secara bertahap dan berkelanjutan. Perencanaan wilayah merupakan langkah awal dalam satu pergerakan yang berisi rancangan untuk bisa memajukan wilayah, sedangkan pengembangan wilayah adalah suatu langkah yang nyata yang diterapkan pada wilayah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan daya guna untuk lahan pada suatu wilayah, membuat wilayah tersebut menjadi maju dan berkembang serta mampu bersaing dengan globalisasi. Hal ini hasil dari perencanaan pengembangan wilayah beragam tergantung pada hasil pembangunan fisik maupun non-fisik pada wilayah tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya tutup materi kita pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.